Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar atas waktunya untuk bincang-bincang bersama saya di Jalan Ari. Ya. Ada hal yang menarik yang mau saya diskusikan tentang dampak COVID terhadap nelayan. Nah, gimana Pak hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah, terima kasih Pak Aryos dan teman-teman di kru Jalan Ari yang saya lihat ratingnya semakin naik. Ya, ya. Alhamdulillah sehat Ya, alhamdulillah walafiat, Mas. mudah-mudahan terus sehat. Ini suatu hal yang luar biasa di tengah kesibukan Bapak mau meluangkan waktu untuk bisa bincang-bincang ala kadarnya lah untuk kami kan. Gimana Pak kondisi sebenarnya nelayan di pandemik yang memang sudah berjalan kurun waktu 8 bulan lebih ya, kalau tidak salah saya. Ya, yang pertama mungkin saya agak grogi dipanggil Pak sama Oh Bang siap, Aryos. siap, Bang aja. siap Bang, siap Bang, siap Bang, baik Bang. Yang grogi, sebenarnya yang grogi itu saya karena memposisikan untuk bisa ya takutnya salah-salah menyebutkan sosok yang memang menjadi panutan masyarakat luas ya, apalagi sebagai status Panglima Laut Yes. Aceh ya, Sekjen Panglima Laut Aceh lagi. Jangan tinggi kali, nanti jatuhnya aku sakit kali Bang. Ya Bang, ya Baik, Bang. Bang Aryos, ya pertama mungkin salam dari teman-teman nelayan semua, dan kita senang sekali pada hari ini dikasih kesempatan untuk bisa bincang-bincang di channel Jalan Ari. Ya, topik yang dipilih ini sangat menarik, dan bahkan mungkin tidak banyak yang tertarik menjadikan ini menjadi tema diskusi. Ya. Padahal kalau kita lihat secara umum, populasi nelayan kita di Indonesia itu mungkin proporsinya di sekitar hampir 40%, ya. Bahkan bisa jadi lebih tinggi, aku Wah, nggak tahu sekali banyak sekali berarti itu. angka itu. Ya. Hmm. Ya, karena Indonesia ini kan memang negeri maritim, dan Ya. pertumbuhan urbanisasi kita itu rata-rata kan kota-kota kita kan kota pinggir laut. Ya, benar Jadi betul. ya otomatis populasi yang lebih padat ya di wilayah pesisir. Walaupun tidak semua nelayan tentunya. Ya. Ya. Ya, betul. Nah, pertanyaan tadi mengenai bagaimana dampak COVID terhadap nelayan. Ini nelayan ini kan produksinya ikan, ya, produksinya ikan, yang mereka tangkap ikan, yang mereka jual itu ikan, dan mereka mendapatkan penghasilan dari ikan. Bisa nggak Aryos bayangkan ada berapa jumlah restoran yang tutup secara global? Oh iyalah, dampaknya signifikan, artinya signifikan kali dampaknya kalau memang nelayan tidak bisa mendistribusikan atau mengambil ikannya, akan Ya, collab kan? jadi dampaknya sangat langsung. Dari Iya, pasar itu terpengaruh. jatuh. Iya, Ya, jadi harganya yang selama ini pesanan-pesanan, kita kan produksinya tuna yang kalau untuk ekspor ya, iya, tuna, ikan karang, itu kan semua suplainya ke restoran-restoran. Dan restoran-restoran itu ditutup karena tidak boleh diakses. Karena lockdown lah, karena pembatasan sosial, dan seterusnya tidak hanya di regional Asia, tetapi juga global di seluruh dunia yang terdampak COVID. Dan itu memukul paling serius terhadap industri nelayan kita, ya, terutama nelayan tangkap yang memang ketika harga jatuh itu mereka tidak ada jalan keluar lain. Apalagi kalau situasi di Aceh ini, industri perikanan kita belum begitu tumbuh, sehingga ya nggak bisa diolah lagi. Berapa dijual ya, berapa dibeli ya segitu harus dijual, karena tidak ada alternatif pilihan untuk bisa diolah, yang bisa disimpan lebih lama dari bahan setengah jadi. Jadi itu sangat berdampak sekali. Kelesuan pasar, permintaan pasar yang berkurang, tidak hanya untuk ekspor, juga konsumsi dalam negeri juga berkurang karena juga terjadi kemacetan ekonomi lokal, ya, tingkat pertumbuhan ekonomi
kita itu rendah, daya beli rendah, akhirnya ya semua ya memang akhirnya tidak hanya ikan ya, seluruh konsumsi lokal itu menurun selama Covid. Nah, dampak itu dirasakan terhadap nelayan itu dalam hal apa, Bang? Apakah mereka tidak bisa melaut karena terkait dengan keterbatasan BBM yang tidak dapat dibeli, atau memang karena ada ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau memang ada hal faktor lain yang memang melatar belakangi mengakibatkan ya kebutuhan masyarakat itu tidak terpenuhi dari sisi ikan itu. Kalau khusus untuk COVID tidak ada regulasi sebenarnya yang menghambat, tetapi lebih kepada pasarnya karena harga jual ikan murah jadi rugi. Biaya operasional yang mereka keluarkan itu lebih tinggi daripada harga jual yang mereka dapat. Jadi akhirnya ya memilih paling kalaupun melaut sekedar tidak cost-nya terlalu tinggi, ya mungkin agak dekat atau seterusnya. Tergantung. Itu juga tergantung dari kemampuan modal nelayannya, kemampuan modal nelayan. Nah, kalau ada nggak ya istilahnya perilaku dari nelayan itu mengubah, misalkan dalam kondisi pandemi ada pendapatan lain yang mereka lakukan untuk menutupin kebutuhan mereka yang memang wajib mereka penuhi untuk anak istrinya atau keluarganya. Nah ini yang mungkin yang juga menyedihkan, karena kehidupan nelayan itu kan sejak kecil dia jadi nelayan, sehingga kemampuan untuk beralih profesi tiba-tiba itu tidak mudah. Nah hanya saja yang membuat mereka bisa bertahan dalam kondisi krisis ini meskipun dalam kondisi yang tidak baik adalah pertama sistem sosial kita yang masih bagus. Jadi saling bantu itu masih hidup ya. Ada saudaranya yang mungkin bukan nelayan tapi saudagar, dia masih bisa pinjam, atau ada saudaranya yang PNS, yang pegawai negeri, dia masih bisa dibantu oleh saudaranya. Dan di samping itu memang rata-rata di wilayah pesisir kita ini karena tidak sepadat yang seperti di Pulau Jawa misalnya, itu memang masih ada tersisa lahan-lahan pertanian kecil. Itu yang biasanya dipergunakan oleh istrinya selama ini, misalnya menanam sayur atau menanam usaha-usaha kecil pertanian yang masih bisa menopang hidupnya. Tetapi ini tentu tidak semua keluarga nelayan punya tanah yang bisa diolah, karena semakin ke laut itu semakin tidak subur ya. Hanya yang di lokasi tertentu saja yang mungkin berdekatan dengan gunung, itulah hanya mungkin masih bisa tingkat unsur haranya masih memungkinkan mereka bertani. Nah ini kan Panglima Laut satu lembaga yang memang dipercaya atau wadah ya, yang dipercaya untuk memperjuangkan hak-hak dari nelayan maupun mengangkat derajat mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dalam kondisi hari ini ya, yang sudah berjalan beberapa bulan, ada nggak kepedulian dari pemerintah ya, turut serta atau punya andil ya, peduli dengan nelayan yang memang perlu juga diperhatikan secara serius? Kalau terkait dengan COVID, mungkin saya belum melihat ada yang spesifik ya kebijakan penanganan dampak COVID untuk klaster nelayan misalnya, tetapi mungkin saja masuk ke dalam kebijakan bantuan BLT untuk kelompok masyarakat miskin dan UMKM yang terdampak. Meskipun saya tidak tahu apakah akses misalnya UMKM yang terdampak itu mudah bagi nelayan, itu saya tidak punya datanya karena kita belum melakukan asesmen atau evaluasi lebih dalam tentang ini. Harapan Abang apa untuk pemerintah agar ada kepedulian bagi nelayan yang memang terkena dampak pandemi ataupun belum maksimal ataupun luput lah dari perhatian pemerintah? Sebenarnya kita selalu
berusaha mendorong atau meminta perhatian yang lebih banyak terhadap sektor perikanan ini, tidak hanya dalam situasi pandemi seperti ini. Di dalam kondisi normal pun perhatian pemerintah, khususnya kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah, itu masih belum cukup kuat untuk sektor perikanan ini. Meskipun kami akui bahwa dalam masa-masa kurun terakhir ini, dalam 5-7 tahun terakhir ini, di era kepemimpinan Pak Jokowi dengan Ibu Susi sebelumnya misalnya, kami melihat ada terobosan-terobosan yang cukup bagus untuk sektor nelayan. Tetapi kalau kami bandingkan dengan dukungan yang diberikan pemerintah kepada saudara-saudara kami yang jadi profesi petani, pedagang, dan seterusnya, kok rasanya kami masih sangat jadi anak tiri gitu. Jadi ini yang kemudian yang kami terus berusaha mendorong bahwa yuk pemerintah kita benar-benar melihat sektor maritim ini adalah sektor yang produktif. Indonesia ini negeri maritim, dan mari kita bikin Indonesia ini berjaya di laut. Hal konkret apa yang memang perlu dibutuhkan oleh nelayan, ya, tidak hanya di kondisi pandemi, kalaupun nanti pasca pandemi ini, apakah dari sisi kebutuhan kayak umpamanya galang kapal, ya, ataupun koperasi kah, ataupun ada pendampingan yang memang perlu dilakukan untuk nelayan, ya, agar ada usaha yang memang selain nelayan, ya, selain melaut, ya, tapi ada usaha yang memang bisa lah ketika sewaktu-waktu mereka tidak melaut tapi ada pendapatan lainnya, ya, yang memang untuk kebutuhan keluarga. Ya, ada beberapa, ini bisa kita bagi ke dalam paling tidak di dalam tiga kelompok sektor yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan pihak-pihak yang memang punya concern untuk industri perikanan. Pertama, kita masih perlu mendukung bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nelayan kita. Terutama ini kalau saya bicara tentu saja nelayan di Aceh, ya. Jadi tradisi melaut itu kita memang punya tradisi yang sangat kuat, punya kearifan lokal yang cukup kuat, dan itu yang terus hidup dan dipakai oleh masyarakat kita dalam berusaha di laut. Tetapi bahwa ada fenomena yang tidak bisa juga dipungkiri, bahwa dunia sedang berubah. Ya, dunia sedang berubah. Pertama misalnya soal kita bicara tentang climate change. Ya, suhu air laut itu semakin panas. Kemudian terjadi kerusakan-kerusakan di laut. Sehingga itu kemudian merubah karakteristik tipologi laut yang kemudian juga mempengaruhi komunitas ikan di laut. Jadi kalau misalnya dulu melaut hanya 3-5 mil sudah bisa dapat ikan. Sekarang harus lebih jauh. Kenapa? Karena karang-karang yang di pinggir pantai ini sudah hancur. Ya, hancurnya baik karena ulah manusia maupun karena alam tadi, karena suhu air lautnya sudah panas. Sehingga beberapa kearifan lokal dalam mencari rezeki di laut itu mungkin harus direvisi, sehingga mungkin mereka harus lebih diakrabkan dengan teknologi, cara membaca cuaca, kemudian memiliki teknologi seperti fish finder, mulai percaya dan menggunakan teknologi itu. Jadi ada upgrading dari segi kemampuan sumber daya manusianya. Dan juga beberapa hal lain tentang misalnya tentang manajemen keuangan dan seterusnya, usaha seperti bagaimana menjadi pengusaha perikanan, misalnya itu perlu pelatihan-pelatihan dan dukungan ke arah itu. Dari ide-ide bernasabang, ide-ide berlian abang barusan untuk kepedulian dan mengangkat derajat nelayan, apa sudah diarahkan dalam bentuk penyusunan blueprint dalam jangka waktu, misalkan dalam 5 tahun ini akan dibuat di sektor perikanan dan kelautan yang memang didedikasikan bagi nelayan maupun bagi masyarakat, ya.
sehingga jelas baik itu output dan outcome-nya ya, sehingga itu memberikan satu kontribusi yang besar bagi Kementerian Ekonomi di Aceh. Kalau spesifik ke blueprint, saya belum melihatnya. Atau paling tidak mungkin belum pernah diundang, kalaupun itu ada. Saya mungkin... Ya, mungkin bisa saja Panglima Laut menginisiasi buat itu, yang nantinya itu menjadi pijakan juga bagi pemerintah dalam membuat rensanya, dalam hal untuk penyusunan kebijakan maupun program yang memang orientasinya ya mengangkat derajat nelayan maupun pengembangan dalam hal industri perikanan kelautan. Ya, mungkin sebelum saya ke situ, saya selesaikan dulu tadi yang menggantung. Ada 3 sektor yang harus Memang kalau yang menggantung itu kalau nggak diselesaikan kentang bang, gak enak. Ya menggantung nggak enak, itu bisa kopi pun jadi makin pahit. Ya lanjut lah. Ya, selain tadi meningkatkan kapasitas nelayan, hal kedua yang juga harus didukung adalah pertumbuhan industri perikanan. Industri ini penting untuk sektor, tidak hanya untuk sektor perikanan, tapi ya kita bicara perikanan sekarang. Ya. Kenapa? Karena industri inilah yang akan menjamin kestabilan harga. Arios tahu bahwa ikan itu juga ada musimnya, walaupun dia selalu ada, tapi ada musim-musim yang memang dia musim banyak. Ini sekarang lagi banyak ikan nih, ya. Jadi waktu musim-musim ikan seperti ini yang banjir ikan, itu kalau tidak ada industri, itu harga langsung anjlok. Padahal inilah kesempatan bagi nelayan untuk mungkin membayar hutang selama ini ketika penghasilannya banyak. Tetapi ketika ikan banyak, harga turun. Harga tinggi tapi ikannya tidak ada. Jadi mereka tidak pernah ada dalam situasi yang paling enak. Nah, kalau ada pabrik, tentu saja ini bisa membantu menstabilkan harga, kemudian membuat nelayan juga bisa merencanakan usahanya secara lebih pasti. Dia bisa hitung berapa penghasilan per tahun dia, sehingga dia bisa membuat perencanaan kalau mau tambah kapal baru atau dan seterusnya. Ini kan tidak bisa karena harga pasar itu tidak pernah stabil dan ini sangat merugikan. Sehingga kalau industri ini bisa tumbuh, kita harapkan selain harga stabil juga akan terjadi diversifikasi dari produksi perikanan. Mungkin ada sebagian yang tidak mau ke laut, dia bisa bekerja di industri atau bekerja di subsektor yang mendukung industri. Ini akan membuka peluang usaha lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu kebijakan. Nah, ini sebenarnya harusnya dimulai dari sini. Baru yang 2 tadi itu terikut. Ya, kita mengapresiasi apa yang sudah sekarang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di provinsi. Perhatian untuk sektor perikanan ini mulai bagus ya. Kalau untuk perizinan kita melihat di Omnibus Law itu lebih singkat sekarang. Ya harus Pak Ari harus tahu bahwa mengurus izin kapal itu jauh lebih rumit dari mengurus jadi ada untungnya juga Omnibus Law ya, bukan negatif untung ya. Bagi nelayan untuk perizinan kapal dan seterusnya itu untung karena kita di satu pintu. Ini sangat informatif sekali untuk Jalan Ari ya, untuk sahabat Ari agar paham ternyata di tengah gejolak penolakan ternyata ada dampak positif juga untuk Omnibus Law ini bagi nelayan. Terutama untuk perizinan, Tapi bahwa kita juga tidak menutup kemungkinan Omnibus Law ini masih membutuhkan juga input tambahan. Tidak mungkin sempurna begitu lahir, apalagi ini sebuah skema regulasi yang sangat besar. Jadi kami memahami kalau misalnya ada juga teman-teman yang masih merasa perlu memberikan masukan. Tetapi dalam hal perizinan untuk perikanan, kami melihat ini terobosan yang cukup membantu. Nah, kebijakan lain adalah kebijakan nasional yang tentu saja untuk menjadikan laut ini sebagai sektor ekonomi yang juga tidak kalah produktifnya dibanding migas sekalipun. Jadi
ini yang kita harap, keberpihakan inilah yang kami kira tidak hanya menguntungkan nelayan, tetapi pada akhirnya akan membuat negara ini semakin kuat karena rakyatnya semakin sejahtera dan populasi orang miskin, kalau Pak Aryos lihat di data-data statistik itu konsentrasinya pesisir. Ya, pesisir. Pesisir. Jadi ini mengadres agraris, semuanya pasti dilihat agrarisnya. Iya, jadi ini mengadres banyak hal untuk untuk perbaikan ekonomi Indonesia ke depan kalau ini bisa. Nah, hal-hal rangkuman-rangkuman ide-ide seperti ini yang saya kira teman-teman lain juga pasti banyak hal lagi yang bisa ditambahkan, akan lebih bagus kalau kemudian itu ditempatkan dalam sebuah bingkai, apakah itu blueprint ataukah itu strategic planning atau jangka panjangnya seperti apa, ya, itu yang saya kira memberi arah lebih jelas, sehingga kalaupun terjadi suksesi kepemimpinan, terjadi dinamika politik dalam negeri ini, kita memiliki peta jalan bagaimana Indonesia ingin memaksimalkan potensi lautnya di 20, 30, 50 tahun ke depan. Jadi kita sangat memimpikan itu hadir. Ya, makanya saya memimpikan ada semacam garis-garis besar haluan kemudian bagi nelayan umpamanya kan. Jadi siapapun pemimpinnya di Aceh nanti next ke depannya, tapi basis itu menjadi satu pijakan fondasi kuat bahwa ketika mereka duduk dan memimpin Aceh dalam sektor perikanan kelautan, mereka sudah punya fondasi kuat bahwa ini loh yang akan dibuat, ya. Seperti ini loh konsepnya, ini loh pun yang dibutuhkan, ini loh pun teknis. Ya, jadi hal itu yang mungkin penting dipush oleh Panglima Laut kepada pemerintah Aceh. Ya, kalau bicara sistem perencanaan. Kenapa sampai udah ada, Pak? Ya, yang Bang Aryos sampaikan tadi itu sesuatu yang sangat mengena. Oh, mengena. Ya. Oh, sampai ngopi lagi. Berat kali kayak. Tapi secara sistem perencanaan saya yakin, setiap dinas itu memiliki kewajiban untuk menyusun renstra. Jadi saya kira renstra. Nah, pertanyaan renstranya apakah memang betul real menjawab kebutuhan nelayan atau hanya sebatas renstra yang dilahirkan oleh benak mereka? Nah, ini yang saya nggak bisa jawab. Mungkin Bapeda dalam posisi sebagai reviewer dari renstra itu mungkin bisa merefleksikan. Tetapi minimal apa yang saya bisa sampaikan adalah dari pengalaman saya menjadi sekjen sudah hampir 8 tahun lebih ini sekarang, setelah Bang Adli dulunya, biasanya kita hanya mungkin dapat 1 kali atau 2 kali undangan dalam setahun, itu pun lebih kepada di musrembang dan lebih banyak kepada mendengarkan. Dan rasa-rasanya juga tidak mungkin akan maksimal input-input itu kita berikan dalam waktu 1 hari dengan jumlah orang yang begitu banyak. Tetapi ya kita tetap berharap bahwa paling tidak dokumennya itu sudah ada. Nah, sekarang mungkin yang Bang Ari anjurkan adalah, ayo mari kita lihat lagi sama-sama, membedah ini lebih serius lagi, membawa pakar-pakar yang lebih kompeten di bidangnya, melibatkan nelayan langsung sebagai stakeholders yang memang menjadi subjek dari perencanaan ini sendiri, maka lahirlah sebuah tindakan bersama atau ya master plan yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Sebenarnya kalau di tingkat nasional kita pernah 1 atau 2 kali ikut semacam workshop yang waktu itu disebut dengan Blue Economy, ya, itu memang dia pertumbuhan ekonomi yang dicoba gagas dari konsep laut, ya, tapi kan maritim kita. Ya, tapi itu kan tidak berdasarkan apa yang menjadi need assessment setiap daerah, kan pasti berbeda, kan? Belum. Nah, misalkan kayak ya dalam bentuk wacana atau masih gambaran umum saja, tapi ada hal yang mungkin kebutuhan kayak
Bank Gala atau ya seperti yang digulirkan oleh Bupati Abdi, ya habis itu juga ada beberapa konsep koperasi kah yang bagi nelayan, ya kan. Jadi di situ kan kita pengen, ya maksud saya juga ya, untuk ya UKM mikro, ya unit kegiatan mikronya itu atau usaha mikronya itu hidup, dan itu memang menjadi tumpuan bagi kementerian daerah. Ya, itu adalah sektor yang paling lemah. Dukungan yang paling lemah terhadap nelayan adalah dukungan akses keuangan. Sampai sekarang itu bank boleh dihitung, ya mungkin kalaupun dia di Aceh, saya nggak tahu, mungkin saja ada, tapi sangat sedikit sekali pelaku usaha perikanan yang bisa mengakses perbankan, kecuali mungkin dia sudah bergerak di industri karena dia punya aset tetap di darat, ya punya pabrik. Tapi yang nelayan murni yang pekerjaannya sehari-hari memang melaut, yang juga butuh modalnya besar, itu hampir boleh dikatakan tidak bisa mengakses jasa keuangan. Ini problem tidak hanya di Aceh, ini problem secara nasional. Meskipun kita tahu teman-teman nelayan di Pulau Jawa misalnya, mereka sudah lebih baik kondisinya, bank mulai lebih percaya. Tetapi juga ada aspek yang memang kenapa bank tidak percaya. Kita juga tidak menyalahkan bank sepenuhnya. Pertama memang dari sisi kebijakannya. Kita belum melihat ada kebijakan yang sangat fokus dari pemerintah untuk mendukung akses finansial untuk nelayan. Sehingga ya bank memilih aman saja. Ngapain ngambil risiko? Kredit macetnya menjadi tinggi, ya kan? Betul. Nah, yang namanya bank pasti kan mencari risiko yang kecil, sangat kecil sekali kan. Sangat kecil sekali. Jadi soal nelayan miskin itu bukan urusan mereka. Ini adalah urusan negara. Kan itu bicara sederhananya. Bukan hanya nelayan yang miskin dalam pandangan mereka. Jadi itu satu, ada kebijakan, seharusnya ada semacam satu endorsement policy yang memang pemerintah perlu lakukan untuk itu. Yang kedua, dari sisi nelayannya sendiri, kita juga tidak menafikan bahwa kemampuan manajemen keuangan nelayan kita itu masih rendah. Nelayan kita tidak banyak yang mungkin punya rekening bank, malah ya tidak terbiasa menyimpan uang, dan ini adalah sesuatu yang mungkin perlu proses. Nah, salah satu yang kita lakukan untuk penguatan sumber daya manusia ini, kalau di Panglima Laut itu kan ada yayasan Pangkai Morono Nelayan, yayasan beasiswa yang memberikan beasiswa kepada anak-anak nelayan miskin. Harapan kita adalah dengan semakin tingginya angka partisipasi pendidikan anak-anak nelayan ini, maka nantinya kita harapkan anak-anak ini akan mengganti generasi baru pesisir kita yang lebih educated, lebih tahu menjalankan usaha-usaha nelayan secara prinsip-prinsip modern dan prinsip manajemen keuangan yang sudah kompatibel kalau kemudian bank mau masuk ke sektor itu. Ya, luar biasa Bang, dari mulai pembahasan kondisi nelayan di pandemi, ide-ide untuk mengangkat derajat mereka, sampai ya terakhir ada beberapa saran yang konkret. Nah, apa statement closing Abang kepada sahabat Ari yang ada di Aceh maupun di Indonesia, sehingga maupun pemerintah ya atau stakeholder terkait, sehingga dunia sektor perikanan kelautan itu termasuk nelayannya terangkat lah dari sisi kesejahteraannya maupun kehidupan lainnya. Kalau saya tetap pada satu pesan saja, Indonesia ini adalah negara maritim. Siapapun Anda yang ingin sukses membangun usaha, kalau Anda belum punya usaha, lirik-liriklah laut. Laut itu memberikan, ya maksud saya bagi orang, karena begini, yang tertarik untuk investasi di sektor kelautan juga masih minim. Bang Arios. Jadi jadi lihat saja di Aceh, sebagian besar pengusaha kita kontraktor kan? Dan tidak banyak kontraktor itu yang mau investasi di perikanan. Padahal laut itu uangnya banyak, Pak. Itu sangat besar potensinya. Kalau mereka tahu, saya kira akan sangat tertarik untuk investasi itu. Dan saya kira negara juga harusnya punya persepsi seperti yang sama. Masa laut kita sebesar ini tidak menjadi sesuatu yang
mengangkat ekonomi dan bahkan geopolitik kita seharusnya.